Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Iya Yufiansa, NIM 308 dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen karyawan. Apa itu rekrutmen? Proses rekrutmen adalah proses untuk mencari, menyeleksi, dan mempekerjakan tenaga kerja untuk ditempatkan di sebuah tempat kerja, di mana sebelumnya terdapat kebutuhan yang jelas dari tempat kerja tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu faktor perusahaan bisa berkembang pesat berasal dari SDM-nya. Maka dari itu, metode pemilihan SDM yang tepat akan mendukung perkembangan tersebut. Yang selanjutnya mengenai tujuan rekrutmen. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode rekrutmen karyawan. Ada dua metode. Yang pertama metode tertutup atau internal. Promosi atau rotasi karyawan internal. Secara sederhana, rotasi kerja adalah strategi di mana pekerjaan karyawan akan ditukar, namun masih dalam perusahaan dan divisi yang berbeda. Sedangkan promosi adalah dengan mengangkat posisi karyawan sebagai bentuk reward atau apresiasi. Misalnya, dari staf ke asisten supervisor. Yang kedua, rekomendasi karyawan internal. Cara ini adalah dengan meminta karyawan-karyawan di perusahaan untuk menyebarkan informasi lowongan dan minta rujukan calon kandidat. Bisa dari keluarga, karyawan, kerabat, sahabat, dan siapapun yang bisa direkomendasikan. Yang metode kedua yaitu metode terbuka atau eksternal. Metode terbuka adalah pencarian kandidat dengan menggunakan media di luar internal perusahaan sendiri. Berikut adalah beberapa contoh metode rekrutmen terbuka. Yang pertama ada pemasaran iklan, yang kedua jasa rekrutmen agencies, yang ketiga lembaga pendidikan, yang keempat penyaluran kerja dari pemerintah, yang kelima gamification. Apa itu gamification? Yaitu metode ini adalah dengan membiarkan kandidat menjalani tes dalam bentuk game hingga kemungkinan kandidat mengevaluasi dirinya sendiri. Yang keenam, job fair. Yang ketujuh, software ATS. Apa itu software ATS? Software ATS memungkinkan perekrut untuk mengontrol proses rekrutmen secara digital. Meskipun software aplikasi, kini kehadiran ATS sudah banyak yang berupa cloud base, sehingga semakin memudahkan perekrut untuk mengaksesnya. Yang kedelapan, database talent pool, yaitu dalam sebuah strategi dalam mengumpulkan kandidat atau karyawan berbakat dan berpotensi. Yang kesembilan ada program internship. Yang terakhir menawarkan ke karyawan lama. Yang selanjutnya yaitu apa metode strategis dalam perekrutan karyawan, yaitu untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai sangat dibutuhkan strategi rekrutmen karyawan yang tepat dan efektif. Jangan sampai proses rekrutmen karyawan ini hanya jadi ajang membuang-buang waktu, uang, dan tenaga tanpa menghasilkan apa yang perusahaan atau instansi butuhkan. Strategi rekrutmen sendiri terbagi dalam beberapa tahap. Di antaranya adalah proses rekrutmen yang paling awal akan bermula dari menentukan spesifikasi yang jelas dari kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau instansi, baik itu berdasarkan jumlah, tingkat keahlian, tingkat pendidikan, dan tenggang waktu untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebagai contoh implementasi dalam rekrutmen karyawan, contohnya yaitu sistem rekrutmen karyawan pada PT Bian Niaga Batuan Sidoarjo. Ini yaitu sistem rekrutmen pada perusahaan ini masih dilakukan langsung oleh pemilik perusahaan dan dibantu oleh kepala bagian produksi tanpa adanya bagian atau divisi Human Resource Management. Sebelum melakukan sistem rekrutmen, perusahaan terlebih dahulu melakukan analisis pekerjaan.
yang terdiri dari spesifikasi dan deskripsi pekerjaan. Untuk mendapatkan informasi guna mendukung sistem rekrutmen tersebut, cara PT Bian Niaga Batuan Sidoarjo dalam melakukan penarikan calon karyawan masih dapat dikatakan bahwa rekrutmen tersebut dilakukan secara konvensional. Karena apa? Karena masih menggunakan media kertas atau belum menggunakan media online, dan juga melakukan penarikan calon karyawan berdasarkan kontak secara personal. Berdasarkan dari hasil analisis sistem rekrutmen calon karyawan pada PT Bian Niaga Batuan Sidoarjo, dapat dilihat bahwa sistem rekrutmennya masih perlu dikembangkan lagi dengan menambahkan beberapa bagian pada cara melakukan penarikan calon karyawannya, yaitu dengan melakukan cara internal maupun eksternal lainnya untuk menghindari terjadinya ketidakadilan di dalam melakukan rekrutmen yang berasal dari referensi karyawan. Untuk tahapan dalam sistem rekrutmen perusahaan, perlu ditambahkan atau diadakan tahap perencanaan sumber daya manusia. Dengan memiliki perencanaan sumber daya manusia, diharapkan rekrutmen karyawan di perusahaan ini bisa dapat berjalan lebih efektif, efisien, terstruktur, dan terencana, sehingga kendala-kendala yang ada di dalam sistem rekrutmen dapat teratasi dengan baik. Berdasarkan analisis sistem seleksi calon karyawan pada PT Bian Niaga Batuan Sidoarjo yang terdiri dari tahapan, jenis sistem seleksi, serta kendalanya, dapat dilihat bahwa sistem seleksinya sudah cukup bagus, tetapi bisa untuk dikembangkan lagi dengan cara menambahkan tes kesehatan ataupun diberikan tes tentang kemampuan dasar bagi calon karyawan. Perusahaan tidak perlu melakukan tes kesehatan sendiri, akan tetapi dengan menambahkan persyaratan di surat lamaran pekerjaan berupa surat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik kesehatan. Hal tersebut untuk melihat dan mengukur apakah calon karyawan yang ada sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Pilihan untuk menambah persyaratan di dalam sistem seleksinya bersifat opsional, mengingat selama menjalankan sistem seleksinya, perusahaan masih belum mengalami kendala apapun. Sekian dari penjelasan saya pribadi. Saya minta maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.